Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Markus 10 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian bunyinya. Judul renungan ini, mungkin bagi Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang melatar belakangi ayat ini? Peristiwa seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal, namun belum benar-benar serius memiliki keinginan itu. Menurutnya sudah cukup melakukan semua hukum Taurat, bahkan sejak masa mudanya. Ia mengira bahwa ketaatannya itu bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Namun apa yang terjadi? Ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu untuk dia bersedia menjual harta kekayaannya. Ia merasa keberatan. Baginya harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta di sorga yang belum kelihatan itu. Hal ini berarti dia telah menyandarkan hidupnya kepada harta dunia. Bisa jadi itu memperlihatkan bahwa ia telah menjadikan harta itu sebagai berhala. Kekayaannya telah membuat dia menolak hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat orang kaya yang lebih mencintai harta bendanya daripada Tuhan. Hal ini Tuhan mengingatkan para muridnya dengan perkataan, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudahlah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Perkataan Yesus ini menggemparkan murid-muridnya yang sepertinya tidaklah masuk akal. Lalu Yesus menjawab bahwa bagi manusia tidak mungkin, namun bagi Allah mungkin. Artinya, semua harus menyadari kebutuhannya akan Allah adalah yang paling pokok, yang paling utama, yang paling urgen. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal itu. Hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal, yakni melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan ini mengajak saudara dan saya agar kita semua pertama mencintai harta benda tidak melebihi mengasihi Allah. Harta benda bukanlah segalanya. Itu hanya pelengkap semata untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Yang kedua, menjauhkan berhala modern, yakni kekayaan, pengetahuan, kepintaran, tetapi mendekatkanlah diri kita kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita sadar, sangat sadar bahwa sering kita menduakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita jatuh dan terjatuh dalam berbagai pencobaan. Baiklah, saudara-saudariku, kita tidak mengulanginya lagi dan kita berkomitmen untuk mengubah mindset kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari segala apa yang kita punya, yakni dengan melakukan perintahnya. Mari kita lakukan
perintah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami Tuhan mengimaninya. Bahwa terkadang kami terlalu mencintai harta kekayaan kami, kepintaran kami, kehebatan kami, ketimbang mengasihi Engkau, padahal Engkau adalah sumber segalanya bagi kami. Tuhan, biarlah kami tunduk kepada perintah-Mu, agar tidak terjadi kesombongan, tidak terjadi keangkuhan, tidak terjadi yang membuat kami susah, gelisah dalam hidup ini. Biarlah hidup kekal itu kami yakini adalah anugerah-Mu. Dan kami mengikuti Engkau Tuhan sepanjang hidup kami, baik suka maupun duka. Berkatilah kami seluruhnya umat-Mu ini Tuhan, agar kami tetap mengasihi Engkau dari segala apa yang kami miliki. Agar kami tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memberikan hikmat kepada kami, memberikan pencerahan kepada kami, agar kami selalu mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa bersama-Mu kami pasti mampu menghadapi segala kesulitan yang terjadi. Saat ini kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, dari yang muda sampai yang tua. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka sehari-hari. Bila mereka sedang menghadapi pergumulan iman, kiranya Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka. Bila mereka sedang susah di dalam ekonomi mereka, Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Bila mereka mempunyai masalah karena relasi Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai anak, dan sesama, kiranya Engkau pulihkan mereka. Ya Bapa di surga, buat gereja-Mu khususnya di Resort Keramat Jati ini, Engkaulah berkenan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh aktivitas kami padamu Tuhan. Berkenanlah Engkau selalu menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman yang baru saja kita dengar. Tetaplah kita menjaga kesehatan kita. Selamat beraktivitas, happy weekend, Tuhan memberkati kita. Shalom.